Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raya dengan NIM 210772. Di sini saya akan menjelaskan bab 5 tentang pengembangan motivasi dalam aktivitas olahraga. Sebelumnya, dalam bab 4 kita mempelajari tentang profil kepribadian dan aktivitas olahraga. Maka di sini di bab 5 ini kita akan melanjutkan pembahasan ke pengembangan motivasi dan aktivitas olahraga. Mungkin Anda bertanya-tanya, mengapa pembahasan dilanjutkan ke materi motivasi? Salah satu alasan utamanya adalah karena motivasi merupakan salah satu variabel atau determinan yang sangat menentukan keberhasilan belajar, keterampilan gerak, dan penampilan olahraga. Dalam istilah umum, motivasi adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu. Tanpa kemampuan untuk berprestasi, seseorang akan sulit didorong untuk berprestasi. Demikian juga seorang atlet atau siswa yang kurang memiliki kemampuan untuk berprestasi, maka tidak akan menunjukkan prestasi belajar atau prestasi olahraga yang tinggi karena tidak adanya motivasi. Motivasi adalah proses akumulasi energi psikolog yang dapat menggerakkan individu untuk beraktivitas sekaligus menjamin berkelangsungan aktivitas tersebut, dan juga menunjukkan arah aktivitas terhadap pencapaian tujuan. Demikian juga dalam aktivitas proses belajar keterampilan gerak dan penampilan olahraga. Motivasi menjadi determinan utama untuk mencapai keberhasilan proses tersebut. Berikutnya, motivasi olahraga dalam perspektif teori-teori determinasi diri. Dari sejumlah ahli yang membuat klasifikasi motivasi, pembagian yang paling populer membagi motivasi menjadi dua bentuk, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Dalam perkembangannya, muncul jenis motivasi ketiga, yaitu amotivasi. Motivasi intrinsik adalah dorongan yang bersumber dari dalam diri atlet yang menyebabkan berprestasinya suatu atlet dalam suatu aktivitas. Ketika atlet merasakan kesenangan dan kepuasan atas keterlibatannya dalam aktivitas olahraga, maka atlet tersebut termotivasi secara intrinsik. Adapun motivasi intrinsik diartikan sebagai dorongan yang bersumber dari luar diri individu yang bersangkutan, yang mendorong individu berprestasi dalam suatu kegiatan olahraga, sifatnya sementara dan tidak stabil. Jika keterlibatan individu dalam aktivitas olahraga didasari oleh harapan ingin menjadi juara dan memperoleh medali, hadiah, atau penghargaan dari pihak lain, maka individu tersebut secara intrinsik memotivasi intrinsik dalam olahraga. Meliputi juga motivasi kompetitif, karena motif untuk bersaing memegang peranan yang lebih besar daripada kepuasan karena telah berprestasi lebih baik. Berikutnya motivasi berprestasi. Motivasi berprestasi merupakan suatu dari 3 motif sosial yang diluncurkan M.C. Chamberlain pada tahun 1953. Dua motivasi sosial yang lain adalah motivasi kekuasaan atau power motivasi dan motivasi keanggotaan. Motivasi berprestasi merupakan objek yang sangat penting dalam olahraga, sebab dapat mendorong individu untuk berpacu dengan ukuran keunggulan. Adapun ukuran keunggulan ini dapat berupa dirinya sendiri dan orang lain, dan dapat pula kesempurnaan tugas. Menjelaskan bahwa motivasi berprestasi adalah orientasi seseorang dalam berusaha sedemikian rupa untuk mencapai
keberlangsungan tugas, kegigihan dalam menghadapi kegagalan, dan perasaan bangga ketika mencapai keberhasilan. Motivasi berprestasi dalam olahraga sering dipidankan dengan istilah daya saing atau competitiveness. Daya saing diartikan sebagai di posisi berusaha sedemikian rupa untuk memperoleh kepuasan ketika dibandingkan dengan standar kesempurnaan atau ukuran keunggulan orang lain. Baik, berikutnya strategi dan pengukuran motivasi. Strategi meningkatkan motivasi. Dalam 2 dasawarsa terakhir, motivasi telah menjadi bahasan penting di kalangan para praktisi dan peneliti, terutama tentang topik bahasan cara-cara atau strategi mengoptimalkan motivasi. Ada beberapa strategi yang biasa digunakan untuk meningkatkan motivasi atlet, yaitu strategi memotivasi secara verbal, perilaku, atau behavioral, pemberian insentif, gambar-gambaran injektif mental, motivasi karena takut, dan penetapan tujuan. Sebelum mengurungkan strategi ini, perlu pula kita ketahui prosedur yang sebaiknya diperhatikan sebelum strategi tersebut diberikan kepada atlet. Seperti disarankan Staiboto pada tahun 1993, ada 3 butir pokok yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu ciptakan interaksi positif antara pelatih dan atlet, yaitu interaksi yang penuh rasa keakraban sehingga terciptanya ketersediaan psikologis dari atlet untuk menerima pengaruh, mendengarkan petunjuk-petunjuk, dan melaksanakan instruksi-instruksi pelatih dengan baik. Untuk dapat memberikan perilaku yang tepat, pelatih harus memahami minat, kebutuhan, dan kemampuan yang dimiliki atlet. Dengan demikian, diharapkan perilakuan yang bagus, petunjuk, instruksi, program-program latihan, dan sebagian bentuk-bentuk sesuai dengan keadaan dan kebutuhan atlet. Yang terakhir, merencanakan perlakuan, yaitu program latihan dan instruksi-instruksi yang lain secara terarah, disusun secara sistematis, berharap, dan berkelanjutan untuk atlet tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.